Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak setiap jemaat mempersiapkan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersama bersaat teduh. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita datang beribadah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Allah pemilik hidup kita. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang penuh dengan kekaguman. Hati yang penuh dengan penghormatan atas kekudusan dan kasih Allah. Mari kita bersama naikkan pujian. Nyanyian rohani nomor 19. Ku puji kuasa Tuhan. Ku puji kuasa Tuhan yang ciptakan bukit, yang meluaskan lautan, yang bentangkan langit. Ku nyanyikan hikmat Allah yang ciptakan bulan, matahari diperintah serta semua bintang. Ku nyanyikan kasih-Nya yang memberi makanan dan makhluk dibentuknya padanya berkenan. Ajaiblah penciptaannya, tiap saat ku pandang. Jika ku lihat dunia atas semesta alam. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh ya Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur kehadirat Tuhan. Karena pagi hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ada waktu bagi kami untuk berhenti dari segala kegiatan yang begitu menyibukkan kami. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami hari lepas hari. Meskipun saat ini ya Tuhan kami semuanya mengalami kekhawatiran, ketakutan karena COVID-19 ini.
namun Tuhan di atas segalanya. Hati kami mau mengusap syukur, karena sampai saat ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, sebelum lebih dalam ibadah pagi ini, kami mau mengakui segala kesalahan dan dosa kami yang sudah mendukakan hati Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mau menyucikan, melayakkan setiap kami, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ibadah kami dari awal pada akhirnya. Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita, hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan dan keluarga kita sekarang adalah untuk Tuhan. Tuhan Yesus layak menerima semua hormat, pujian, penyembahan, dan pengabdian kita. Karena Dialah telah memberikan hidup bagi kita. Baiklah sekarang, kerinduan kita, hasrat kita di dalam kehidupan kita hanya adalah untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian seperti rusa merindukan sungainya. Mari katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakanlah, Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagimu. Mari lebih sungguh katakan dengan iman, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu
Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesusku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan melalui pujian dan doa. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, berkati kami setiap umat-Mu yang pada hari ini menyembah-Mu dalam pujian doa. Dan kami akan bersama pakai waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah firman-Mu atas kami, ya Bapa di surga, kepada kami seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Firman yang berkekuatan dan juga penghiburan kepada kami semuanya. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada saat ini, seluruh jemaat yang hari ini beribadah bersama-sama dengan keluarga, mari kita membuka Alkitab kita untuk kita renungkan pada kesempatan yang indah ini. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, kita akan membacakan ayat 60 sampai ayat yang ke-69. Bapak Ibu boleh buka Alkitab dan kita baca bersama-sama, dan saya akan mulai membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Amin. Sampai sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan menyapa kita pada saat ini, yang akan kita renungkan dengan tema, "Firman-Ku adalah roh dan hidup." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, John Wesley, pendiri Gereja Metodis, Bapak Gereja kita, pernah mengatakan, "Ketakutan saya bukanlah bahwa gerakan besar kita yang dikenal sebagai Metodis pada akhirnya akan berhenti atau suatu hari akan mati dan lenyap dari muka bumi. Tetapi ketakutan saya adalah kalau orang kita atau Metodis akan hidup, bertambah besar, bertumbuh ke seluruh dunia, tapi tidak memiliki roh Allah, tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan." Itu yang dikatakan John Wesley, Bapak Ibu. Artinya dia takut kalau gereja Metodis ini akan tumbuh kemana-mana, semakin besar dan semakin luar biasa, hamba Tuhannya luar biasa, tapi tidak ada roh di dalamnya. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar pada saat ini
bahwa seberapapun besar gereja, seberapapun hebat hamba Tuhannya, mungkin kemampuan teologinya luar biasa, ilmu retorikanya juga luar biasa, multi talent, tapi kalau tanpa ada roh, itu juga tidak ada artinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa roh Allah lah yang memberi kehidupan. Dan dalam teks yang kita baca, Yesus juga hendak mengakhiri pesan besarnya, pesan yang terpentingnya, yaitu tentang roti kehidupan di sinagog, di Kapernaum, di pasal 6 bagian akhir pada saat ini, Bapak Ibu. Dan apa yang diajarkan Yesus, dan apa yang dikatakan Yesus kepada banyak orang, telah menyakiti hati mereka, telah menyinggung kehidupan mereka. Saat Yesus mengatakan, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Dengan perkataan itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang yang terganggu, banyak orang yang tersinggung. Dan di ayat 60 kita melihat, Yohanes menceritakan bagaimana reaksi mereka setelah mereka mendengar perkataan Yesus, Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 60, perkataan itu keras, perkataan itu tidak sanggup kami mendengarkannya. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita perhatikan dengan kata keras di sini. Menurut mereka perkataan itu sangat keras. Bahkan ini bisa diartikan bahwa keras di sini adalah sulit. Sulit untuk mengerti, atau sulit untuk memahami, atau juga bisa diartikan sulit untuk menerima. Tapi yang mau diartikan kata keras di sini, Bapak Ibu, bukan mereka sulit untuk memahami, tapi mereka sulit untuk menerima perkataan Yesus itu, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Mungkin apa yang dikatakan Yesus tidak pas dengan hati mereka. Pola pikir mereka tidak sama seperti apa yang ada dalam diri Yesus. Sehingga setiap perkataan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, dianggap kasar, dianggap sulit, dan mereka tidak mau menerima. Bahkan kata keras juga, Bapak Ibu dan Saudara, juga bisa berarti menyerang. Ya, kata keras itu kata yang tidak menyenangkan sama sekali. Sehingga saat Yesus mengatakan itu, saat perkataan Yesus itu tidak sama dengan hati mereka, mereka di sini dikatakan tidak suka, ya. Mereka tersinggung, mereka marah, dan mereka meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataan daging dan minum darah yang Yesus ucapkan, Bapak Ibu, membuat mereka semua akhirnya meninggalkan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Yahudi, para murid Yesus yang selama ini setia mengikuti Yesus, yang jumlahnya ribuan itu, Bapak Ibu, hanya karena mendengar kata yang menurut mereka keras, yang menurut mereka sulit untuk diterima, membuat mereka akhirnya tarik diri daripada Yesus. Mereka bersama-sama meninggalkan Yesus. Mereka tidak mau lagi bersama dengan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan ini, ya. Kita bandingkan dengan kehidupan kekristenan kita pada saat ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang meninggalkan Yesus, banyak orang yang meninggalkan keyakinannya akan Yesus Kristus, banyak orang yang meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanannya, hanya karena satu pengajaran juga, Bapak Ibu. Karena ada satu doktrin yang mungkin dianggapnya sulit, tidak bisa diterima dengan akalnya, tidak sesuai dengan selera pikirannya dan kemauannya, sehingga banyak orang juga meninggalkan Yesus. Contoh, Bapak Ibu dan Saudara, saat kita berbicara tentang doktrin Tritunggal, ya, saat kita mengatakan bahwa Allah itu satu tapi tiga pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka banyak orang yang mulai bertanya-tanya, ini Allah yang seperti apa? Allah satu kok bisa tiga? Yang mereka katakan, bagaimana Allah orang Kristen itu diperanakan? Bagaimana Allah orang Kristen itu punya anak? Bahkan orang Kristen itu mengalahkan manusia. Bapak Ibu dan Saudara, ini doktrin, pengajaran yang terkadang dalam kekristenan saat ini menjadi masalah. Dan masih banyak yang lain, ajaran yang mungkin tidak bisa kita terima. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi saya, mungkin saya tidak memahami detail tentang itu semuanya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya mempercayai akan hal itu. Saya memahami bahwa tidak ada kebenaran di luar Yesus tentang hal itu, Bapak Ibu. Apapun kata orang tentang Yesus, Bapak Ibu, mungkin orang katakan Yesus bukan Tuhan, tapi keyakinan saya, Yesus adalah Tuhan.
Saya pikir ini yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita. Banyak orang akhirnya terganjal imannya hanya karena doktrin. Mereka tidak mau dengan pengajaran-pengajaran yang sulit dan yang sangat berat. Dan tidak sedikit juga akhirnya meninggalkan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, di ayat yang ke-61, ya, saat Yesus berkata kepada mereka, Yesus tahu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dengan perkataan yang Yesus ucapkan itu Bapak Ibu, banyak murid akhirnya bersungut-sungut. Ya, banyak murid akhirnya mereka menggerutu dengan perkataan Yesus, sehingga Yesus mengeluarkan satu pernyataan, adakah perkataanku ini mengguncangkan imanmu? Wah, ini terjemahnya tepat Bapak Ibu ya, karena ada yang terjemahkan, apakah perkataanku ini membuatmu tersandung? Apakah perkataanku ini menyakitimu, menyinggung perasaanmu? Di sini terjemahannya dia memakai, apakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini masih satu perkataan Yesus tentang makan daging dan minum darah. Bagaimana kalau Yesus mengatakan di sini, kalau kau nanti akan melihat anak manusia yang saat ini ada, yang turun dari surga ke bumi, dan nanti akan terangkat ke surga lagi, apakah engkau tetap akan tidak percaya? Apakah engkau akan katakan bahwa perkataanku makan daging dan darah itu bagimu adalah perkataan yang tidak berkenan, yang menjijikkan, atau perkataan yang haram bagi kamu? Engkau akan melihat, ya, anak manusia, Yesus yang telah engkau aniaya, Yesus yang telah engkau siksa, engkau salibkan, engkau hina itu, dia akan terangkat ke surga. Dan mungkin engkau tetap tidak akan percaya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara. Di sini Yesus bicara tentang kenaikannya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, Yesus mengatakan saat orang terangkat ke surga Bapak Ibu, di situ tidak bicara masalah daging lagi. Di surga tidak ada yang diterima selain daripada roh Bapak Ibu ya. Artinya Yesus mau menjelaskan kepada banyak orang Bapak Ibu, supaya perkataan-perkataan Yesus tidak hanya dipahami secara jasmani. Ya, jangan hanya dipahami hanya sebagai simbol-simbol, tapi pahamilah juga dengan makna yang rohani. Ya, aja saat Yesus mengatakan makan dagingku dan minum darahku, juga harus dipahami secara rohani. Karena yang masuk ke surga itu bukan masalah daging, tapi adalah roh Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata di sini, apa yang dikatakan Yesus, rohlah yang memberi hidup dan daging tidak berguna. Ya, artinya Bapak Ibu dan Saudara, apapun yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus dalam khotbah-khotbah Yesus, itu adalah roh dan kehidupan Bapak Ibu. Itu harus kita pahami secara rohani. Ya, kalau kita mau jujur Bapak Ibu dan Saudara, dalam Injil Yohanes kita terkadang juga menemukan hal-hal yang harus kita pahami secara rohani. Bagaimana saat Yesus mengatakan, robohkan bait suci, dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Apakah kita akan pahami itu secara jasmani Bapak Ibu? Itu kan harus kita pahami secara rohani. Itu kan bicara tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus Bapak Ibu. Kalau secara jasmani nggak mungkin ya akan membangun bait Allah dalam waktu 3 hari. Itulah yang harusnya kita pahami secara rohani. Itulah yang harus kita mengerti. Tapi orang banyak, para murid ini Bapak Ibu dan Saudara, hanya terpaku kepada simbol-simbol. Ya, ketika dia berbicara tentang makan daging Yesus dan minum darah, seakan-akan Yesus mengajarkan mereka tentang kanibalisme. Ya, itu haram bagi mereka dan mereka tidak terima, dan itu menjadi suatu perkataan yang keras yang menyinggung banyak orang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita kebanyakan orang Kristen, kalau kita jujur mau katakan, kebanyakan orang pergi ke gereja hanya karena masih sebatas simbol-simbol Bapak Ibu. Ya, banyak orang ke gereja karena sakramennya yang dicari. Banyak orang yang ke gereja karena ada baptisan. Seakan kalau sudah dibaptis itu jadi jamin masuk surga. Dan acara-acara ritual yang lainnya, seakan-akan itulah yang diinginkan Tuhan. Seakan-akan itulah yang dimaui oleh Yesus yang sungguh-sungguh berkenan. Oh, belum tentu. Mungkin masa-masa PPKM, masa-masa COVID ini menjadi tantangan tersendiri bagi gereja. Dari gereja yang paling besar sampai kecil, sekarang banyak yang kosong.
Ya, ini menjadi suatu pembelajaran bahwa Yesus tidak hanya disembah di dalam suatu gedung yang sangat mewah, Bapak Ibu. Roh itu yang hidup bisa kita jumpai di mana-mana saja. Tapi terkadang kenapa kita begitu sulit, Bapak Ibu, untuk memahami tentang roh? Bukankah dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu, kalau kita mau belajar, kita mau melihat kembali saat Allah menciptakan manusia, ada dua unsur yang Allah pakai, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Unsur jasmani. Ada tanah, ada debu. Tuhan buat sedemikian rupa menjadi manusia. Dan unsur yang kedua Allah pakaikan, yaitu menghembuskan rohnya ke dalam daging tanah dan debu tadi. Barulah manusia hidup. Allah mau katakan, oke, saat aku menciptakan kau manusia, kuasailah semuanya, berbahagialah, nikmatilah alam ciptaan di dunia ini. Tapi satu sisi jangan lupa, aku juga meniupkan rohku ke dalammu untuk apa? Untuk kamu bisa berkomunikasi dengan Allah, untuk kamu bisa menyembah Allah yang hidup, sehingga kehidupanmu akan merasa sukacita. Itu yang Allah berikan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, jangan hanya fokus kepada kebutuhan jasmani, kepada kebutuhan hari-hari kita, kepada kebutuhan makanan, lantas kita katakan sudah bahagia sekali hidup ini. Oh, belum tentu. Bagaimana dengan roh kita, Bapak Ibu, yang harus senantiasa berkomunikasi dalam doa, dalam pembacaan firman Allah. Itu roh yang hidup, yang membawa kita kepada kekekalan. Saya pikir itu juga yang harus kita pahami. Jadi makanya di ayat yang ke-66, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan ada kata sejak saat itu, Bapak Ibu. Artinya sejak kapan? Sejak Yesus mengeluarkan kata-kata yang menurut mereka itu keras. Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat di situ bahwa ajaran Yesus itu menjadi suatu ajaran yang betul-betul keras bagi mereka. Ajaran yang betul-betul memberi pukulan telak pada murid-murid Yesus. Ya, ajaran yang sungguh-sungguh membuat mereka tidak tahan lagi dengan ajaran Yesus itu, sehingga ajaran itu membuat mereka betul-betul menyerah dan akhirnya meninggalkan Yesus. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus, Bapak Ibu. Akan dikatakan bahwa sejak saat itu banyak murid mengundurkan diri, atau dalam kurung mereka kembali kehidupan yang lama, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kepada ahli-ahli Taurat, kembali kepada guru-guru mereka, kembali kepada hukum perbuatan untuk mencari kebenaran, menegakkan kebenaran menurut kemauan mereka. Dan mereka tidak mau lagi tunduk kepada kebenaran Kristus, Bapak Ibu. Akhirnya mereka semua harus meninggalkan Yesus. Mereka tidak akan berjalan lagi bersama Yesus. Mereka tidak akan kembali lagi bersama-sama pelayanan bersama dengan Yesus. Mereka tidak akan bersama-sama lagi bersekutu bersama-sama Yesus seperti yang sudah-sudah. Mereka sudah meninggalkan Yesus, Bapak Ibu. Dan lihatlah Bapak Ibu, pada umumnya pada saat ini, saat kita menjumpai orang yang percaya kepada Kristus, dan saat dia meninggalkan keyakinannya, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan Yesus, katakanlah dia sudah jauh daripada Yesus, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Dan apa yang mereka terjadi, Bapak Ibu? Mereka juga sangat membenci Yesus. Ya. Mereka kadang menjelekkan ajaran Yesus, Bapak Ibu. Ini yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang terjadi saat orang sudah katakan menurut mereka itu mualaf, meninggalkan imannya, mereka kembali kepada keyakinannya yang dulu mungkin meninggalkan Yesus, maka mereka akan benci dengan ajaran Yesus. Misalnya kita lihat Pak Ustadz Yahya Waloni yang katakan mereka doktor teologi, ahli bahasa Ibrani, ahli tafsir Alkitab Perjanjian Lama, dan akhirnya meninggalkan Yesus. Apa yang terjadi? Mereka menjelek-jelekkan Yesus, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang dialami saat orang meninggalkan Yesus. Justru kehidupannya semakin jahat, Bapak Ibu. Ya, ini yang mau kita lihat pada saat ini. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara, makanya di ayat yang ke-67, ya, saat Yesus sudah tidak berhadapan dengan banyak orang lagi. Kadang saya melihatnya kayaknya mungkin Yesus waktu itu kondisinya sedang sedih, Bapak Ibu, ya. Bagaimana tidak, Bapak Ibu?
Dia yang selalu bersama-sama dengan ribuan orang. Saat Yesus mengajar, banyak orang yang mendengarkannya, banyak orang yang begitu antusias mencari Yesus, Bapak Ibu. Tapi saat ini Bapak Ibu dan Saudara, itu semua tidak ada lagi. Yesus tinggal seorang diri. Yesus sudah ditinggalkan oleh para murid-muridnya. Saya membayangkan betapa sedihnya Bapak Ibu ya. Bagi seorang hamba Tuhan, kalau jemaatnya pindah ya, apalagi kalau jemaatnya, gerejanya kosong, alangkah sedihnya Bapak Ibu dan Saudara. Ini kalau kita bayangkan ya. Tapi Yesus di sini Bapak Ibu dikatakan di ayat yang ke-67, Yesus berpaling kepada muridnya yang ke-12 dan Yesus berkata kepada mereka. Apa yang dikatakan Yesus Bapak Ibu dan Saudara? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Hai murid, Petrus dan teman-teman, engkau melihat mereka semua meninggalkan saya? Dan Yesus mengatakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kalau kita pahami ayat ini Bapak Ibu dan Saudara, kesannya bahwa Yesus juga menyuruh murid-muridnya untuk meninggalkan dia. Kalau kita pahami ayat ini seakan-akan Yesus mempersilahkan, mengusir mereka, pergilah kau juga bersama dengan mereka. Mereka sudah meninggalkan saya, mereka sudah tidak mau ikut dengan saya. Kalian juga boleh pergi dari saya sekarang juga. Kalau kita pahami kalimat ini seperti itu bunyinya Bapak Ibu. Tapi ada terjemahan lain yang mungkin bisa kita ikuti Bapak Ibu, yaitu bahwa yang dikatakan Yesus, kamu tidak akan pergi juga, bukan? Beda Bapak Ibu ya. Artinya di sini Yesus mau mengatakan, hai murid, Petrus dan teman-teman, ya, bahwa kamu tidak akan meninggalkan aku kan? Kamu akan tetap di sini bersama dengan aku kan? Kamu tidak akan meninggalkan aku sendirian kan? Ini mau dikatakan Yesus. Yesus menegaskan bahwa Yesus tahu tadi dikatakan siapa yang akan membelot dan siapa yang akan percaya. Sehingga Yesus mau meyakinkan kepada para muridnya bahwa engkau Petrus dan semua murid lainnya tidak akan meninggalkan saya. Ini kalau kita perhatikan dari ayat yang ini Bapak Ibu. Artinya Yesus mau menegaskan kamu tidak akan pergi juga, bukan? Ya, artinya Yesus tidak mengusir mereka, tapi Yesus menguatkan bahwa kalian tidak akan meninggalkan saya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menanggapi perkataan Yesus ini Bapak Ibu, bahkan pertanyaan Yesus kepada para murid ya. Petrus sebagai corong murid-murid yang lainnya tidak tinggal diam. Petrus juga memberikan satu pendapatnya Bapak Ibu. Bahkan jawaban Petrus juga menjadi suatu pertanyaan Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Petrus Bapak Ibu? Kepada siapa kita akan pergi? Kepada siapa? Kepada ahli Taurat? Kepada hukum-hukum Taurat? Atau kepada Musa? Musa mungkin akan mengembalikan saya lagi kepada Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus punya dasar kalau dia mengatakan itu Bapak Ibu. Tentu ada alasan kenapa Petrus mengatakan kepada siapa kami akan pergi. Bagi Petrus yang sudah melanglang buana, yang sudah tempat semua dia jalani, nggak ada tempat lain selain Yesus. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena Petrus mengatakan bahwa apa yang sudah engkau katakan Yesus, bahwa apa yang sudah engkau firmankan kepada kami, itu sudah menjadi kebutuhan kami yang paling dalam. Ya, perkataanmu Yesus itu sudah menjadi suatu kekuatan bagi kami. Engkau telah membebaskan kami dari dosa. Bahkan engkau telah membuat kami luput dari segala ketakutan. Firman-Mu, perkataanmu itu luar biasa Yesus. Kemana kami akan pergi? Gak ada tempat lain selain Engkau Tuhan. Perkataanmu itu hidup. Perkataanmu itu membuat kami hidup sampai hari ini. Bahkan kata-kata Yesus adalah kata-kata yang luar biasa. Bagaimana Yesus dalam firman-Nya menjelaskan tentang kehidupan. Hanya Engkau Yesus Guru yang tahu tentang kehidupan manusia. Hanya Engkau Yesus yang tahu tentang hidup dan mati seseorang. Kami tahu hidup dan mati itu dari-Mu, dari perkataanmu, dari Engkau sendiri yang berfirman. Kami tahu tentang surga hidup yang kekal juga dari ajaranmu. Kalau semua itu kami tahu, lantas kemana kami akan pergi? Kami tahu semua itu dari ajaranmu. Perkataanmu itu adalah hidup. Ya, kami mengerti tentang hidup dan mati. Kami mengerti tentang surga. Itu karena Engkau yang mengajarkannya. Wah, ini pendapat Petrus Bapak Ibu ya. Yang saya berharap ini juga menjadi pendapat kita Bapak Ibu dan Saudara, bahwa tidak ada tempat bagi kita mau pergi kemana Bapak Ibu selain di dalam
Yesus. Amin, Bapak Ibu dan Saudara. Ternyata tidak hanya itu, Petrus juga mengatakan juga, Bapak Ibu, kami telah percaya dan telah mengetahui bahwa tidak ada yang salah di dalam Yesus. Tidak ada yang salah. Perkataanmu, Yesus, tidak ada yang salah. Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau adalah Tuhan atau orang tanpa dosa. Ini pengenalan mereka, Bapak Ibu. Sungguh sangat luar biasa. Dia katakan saat semua orang tidak bisa terima Yesus itu sebagai Allah, tapi pengakuan Petrus, engkau adalah yang kudus dari Allah. Engkau adalah yang dinubuatkan para nabi-nabi, semua nabi berbicara tentang engkau, dan itu semua pas yang dikatakannya. Dan itu engkau genapi, Guru. Jadi kami tidak akan pergi kemana-mana, Guru. Kami akan selalu bersama denganmu, karena perkataanmu itu yang hidup, yang membuat kami hidup sampai pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita mengenal Kristus, jika kita di dalam Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa mengenali kasih Kristus yang begitu luar biasa. Jika kehidupan kita dijanjikan tidak pernah mengalami kematian, jika Yesus memberikan janji kehidupan yang kekal di surga nanti, jika kita diajarkan tentang satu kebenaran yang tidak pernah ternoda, Bapak Ibu, suatu kedamaian yang tidak bisa dipahami oleh dunia pada saat ini, suatu sukacita yang tidak bisa dikurangi oleh apapun, Bapak Ibu, bahkan satu harapan yang tidak mengecewakan, sudah Yesus ajarkan kepada kita semua. Kita mau cari pengajaran yang seperti apa lagi, Bapak Ibu? Nggak ada, Bapak Ibu. Dan Tuhan kalau katakan mau kemana, nggak ada tempat lagi kemana kami pergi, Guru. Hanya kepadamu kami kembali. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar seperti pengakuan Petrus pada hari ini. Dia mengakui Allah yang kudus. Dia percaya bahwa perkataan Yesus itu adalah perkataan yang hidup, Bapak Ibu, yang juga harus tertanam di dalam diri kita pada hari ini, Bapak Ibu. Inilah pengajaran yang luar biasa. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Allah adalah firman yang hidup, yang tidak pernah binasa, Bapak Ibu, yang akan selalu menguatkan saya, memelihara kita dalam setiap kehidupan, menyertai saya dan juga Bapak Ibu dimanapun pada hari ini berada, memberikan kekuatan dan mendukung kita selalu. Itu yang kita yakini, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita merasakan kasih Yesus yang begitu luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara, kalau hari ini kita bisa merasakan bagaimana kebahagiaan yang kita dapatkan, kalau hari ini Bapak Ibu dan Saudara kita merasakan kasih Yesus yang ajaib memberkati keluarga kita, melindunginya, kita ditebusnya dari segala dosa kesalahan kita. Kita yang dulunya adalah orang yang berdosa, penuh dengan kesalahan, Tuhan sudah ampuni. Lantas mau kemana kita pergi? Nggak ada jalan lain, Bapak Ibu. Kita harus tinggal di dalam Yesus, karena dialah yang punya segala-galanya. Dia adalah segala-galanya, Bapak Ibu. Dan marilah pada hari ini juga Yesus mengatakan bahwa firman-Ku adalah roh dan hidup. Daging itu tidak berguna. Daging tidak bisa dalam kekekalan, Bapak Ibu. Tapi firman Allah, perkataan Allah, itu yang harus kita matraikan dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita terus belajar. Kita terus serahkan kehidupan kita. Percayalah bahwa firman yang kita baca, firman yang kita dengar, itu hidup, Bapak Ibu. Roh Allah yang terus tinggal dalam kehidupan kita. Itulah yang selalu membuat kita datang kepada Allah, menyembah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, karena kita melihat hubungan kita dengan Allah begitu sangat dekatnya, Bapak Ibu, melalui siapa? Yesus Kristus. Semangat seluruh jemaat, mari kita bangun kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu, dengan kekuatan Yesus yang begitu luar biasa. Kalau Yesus adalah firman yang hidup dan roh yang hidup, maka hari ini Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada kita, kita tidak akan sekali-sekali meninggalkan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Kita akan serahkan hidup kita seutuhnya kepada Yesus. Karena yang tahu hidup dan mati kita hanya Yesus, Bapak Ibu. Dia adalah firman, roh yang hidup, Bapak Ibu, yang akan tetap terus tinggal dalam kehidupan kita, menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur buat firman yang telah Engkau nyatakan atas kami. Di tengah pemahaman kami yang terbatas akan firman-Mu, Tuhan, bila kami mempercayakan segenap kehidupan kami hanya kepada Engkau,
bahwa Engkau adalah firman roh yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah firman yang senantiasa menginspirasi, menghibur, bahkan memberikan kekuatan kepada kami. Dan firman-Mu akan tetap hidup dalam kehidupan kami Bapa, memberikan semangat dan spirit yang luar biasa bagi kami. Biarlah Tuhan Kau tanamkan firman-Mu itu dalam setiap kehidupan kami semua Bapa, sehingga kami boleh sungguh-sungguh senantiasa datang dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bapa Surgawi, bila pada saat yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di pos pelayanan Sukarame. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau mengurapi mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Di masa-masa pandemik pada saat ini Tuhan, banyak jemaat-Mu yang mungkin mengalami guncangan secara ekonomi Tuhan, tapi biarlah Engkau Allah yang luar biasa memberkati mereka. Firman-Mu tertanam dalam kehidupan mereka Tuhan, dan apapun yang mereka alami hari ini tidak membuat mereka jauh daripada Engkau, tapi mereka akan semakin dekat di dalam Engkau Tuhan. Di tengah pergumulan mereka, keluarga, keuangan, pekerjaan Tuhan, mereka boleh semakin mendekat ke hadirat-Mu ya Allah, karena hanya Engkau di dalam Yesus Kristus yang mampu memberikan kehidupan kepada kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sertai mereka dan berkatilah mereka semuanya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit hari ini Tuhan. Bila kami serahkan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan yang kami mohonkan. Jemaat-Mu yang terluka, yang berduka Tuhan, Ibu Yuni, juga kami rindu Tuhan, bila penghiburan yang daripada Tuhan Kau berikan Bapa. Bila Kau senantiasa mendampingi kehidupan Ibu Yuni dan keluarga dan anak-anaknya Bapa. Bila Roh Kudus Tuhan sedang memberikan kekuatan. Berkati keluarga Ibu Yuni ya Allah Bapa di surga. Berkati juga Tuhan Gereja Metodis pada saat ini. Berkati Bapak Bishop ya Bapa di surga, baik yang di wilayah 1, 2 dan juga di Kota Pengembangan. Kami menyerahkan semua Tuhan para pemimpin Gereja Metodis ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang mengurapi mereka, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, dalam menjalankan tugas pelayanan mengembangkan Gereja Metodis di Indonesia Tuhan. Berkati kami juga semua hamba-hamba-Mu Tuhan, baik yang melayani di kota, di desa, bahkan di pelosok sekalipun Tuhan. Bila anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan senantiasa berlimpah atas kami. Berkati keluarga hamba-hamba-Mu, berkati rumah tangga hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang melimpahkan berkat-Mu atas mereka. Kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Bila Engkau juga yang mengurapi bangsa kami ya Bapa di tengah masa pandemik ini. Bila bangsa kami yang terus berjuang melawan penyebaran virus corona Tuhan, Engkau juga yang memberkati Bapa, Bapak Presiden dan Wakil, para menteri dan semua aparatur negara Bapa yang terlibat dalam semua ini. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka semua, sehingga bangsa kami Tuhan Kau juga lindungi dari virus corona Bapa, sehingga kami boleh sehat Bapa dan boleh melanjutkan segala aktivitas kami, dan perekonomian Indonesia Tuhan boleh tumbuh seperti sedia kala. Inilah harapan kami ya Bapa, ini doa kami Bapa. Bila setiap doa-doa kami ini Tuhan kami serahkan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dimanapun berada pada saat ini, bila kita serahkan kehidupan kita hanya kepada Allah kita,
Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memberkati kita, yang telah menjanjikan kehidupannya kekal bagi kita semua. Dia adalah Allah segala-galanya bagi kita. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam setiap kehidupan keluarga rumah tanggamu, kehidupan suami istri dan anak-anakmu, dalam setiap aktivitas kegiatanmu, bahkan dalam segala hal pekerjaanmu. Tuhan memberkatimu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.